Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusrul Husin, MPM 1951030392, dari Prodi Akuntansi Syariah, kelas D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Mata kuliah Akuntansi Keuangan lanjutan 2, yang diampu oleh Bapak Rahmat Hamdani MSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi kontrak forward. 1. Transaksi ekspor. Pada antariksa, Mentari melakukan penjualan lemari ke Singapura dengan harga $550.000 Singapura pada tanggal 1 Juli 2022 dengan penyelesaian dalam 45 hari. Pada tanggal yang sama, PT Antariksa melakukan kontrak forward 45 hari untuk menjual 550.000 dengan forward 1 SGD sebesar 250 untuk mengurangi adanya risiko kerugian akibat perubahan kurs. Berikut kurs spot yang berlaku. 1 Juli 2022 sebesar 130, 14 Agustus 2022 sebesar 130. Soal kedua, transaksi info PT Bintang Kejora membeli beberapa sepeda dari Inggris seharga 8.000 pound sterling atau GBP pada tanggal 10 Januari 2023. Pembayarannya akan jatuh tempo pada 8 Maret 2023. Selain itu, pada tanggal 10 Januari PT Bintang Kejora juga melakukan kontrak forward 90 hari untuk mengurangi resiko perubahan kurs. Berikut ini kurs spot yang berlaku. 10 Januari 2023 sebesar 18.000 dan 8 Maret 2023 sebesar 19.500. Jadi yang diminta itu buatlah jurnal-jurnal yang diperlukan untuk soal kasus transaksi ekspor dan impor kontrak forward di atas. Berikut kita buka sesi jawabnya. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas soal yang pertama, yaitu penyelesaian soal kasus transaksi ekspor. Jurnal pengakuan penjurnalan awal dengan harga 550.000 US dollar Singapura. Terus kurs spotnya itu 130. Jadi 550.000 itu dikali 130 ya teman-teman, dengan hasilnya 71.500.000. Terus transaksi yang pertama itu 1 Juli itu piutang pada pendapatan penjualan sebesar 71.500. Terus jurnal transaksi instrumen derivatif kontrak forward, itu harga 550.000 dikali 120 sebesar 66 juta ya teman-teman ya. Maaf teman-teman, karena kita hanya menggunakan handphone jadi agak susah. Terus transaksi selanjutnya itu terjadi pada tanggal 1 Juli kembali ya teman-teman, yaitu piutang kepada broker, pada hutang kepada broker sebesar 66 juta di debit dan di kredit. Jurnal kerugian atas perubahan kursnya itu tanggal 14 Agustus, kerugian perubahan kurs pada piutang sebesar 5.500.000 rupiah di debit dan di kredit teman-teman. Jadi untuk mencari kerugian perubahan kursnya itu tanggal 1 dikurangi dengan tanggal 14 ya teman-teman, yaitu 71.500.000 dikurangi 66 juta, hasilnya itu 5.500.000 ya teman-teman. Jadi menerima 550.000. Jurnal penerimaan kas dengan harga 550.000 dikali 120, hasilnya 66 juta ya teman-teman. Tanggal 14 Agustus itu terjadi transaksi teman-teman, yaitu kas pada piutang sebesar 66 juta di debit dan 60 juta di kredit. Terus kontrak forward mata uang asing itu 1 Juli terjadi transaksi teman-teman, yaitu kas pada piutang sebesar 71.500.000 di debit dan di kredit. Terus hutang pada kas sebesar 66 juta. Jadi keuntungan perubahan kursnya itu 5.500.000 ya teman-teman. Terus janji kepada broker, harga kurs spotnya itu 550.000 dengan harga 66 juta rupiah. Terus
harga kontraknya itu Rp550.000 dengan harga Rp71.500.000. Jadi keuntungannya itu sebesar Rp5.500.000. Terus terjadi transaksi kembali teman-teman, yaitu pada tanggal 14 Agustus. Itu keuntungan perubahan kursnya itu, perubahan kurs pada kerugian perubahan kursnya itu 5.500.000 di kredit dan 550.000 di debit. Jadi dengan adanya instrumen kontrak forward ini, kerugian dari transaksi ini berkurang menjadi 5.500.000. Jadi cara penghitungnya itu 11 juta dikurang 5.500.000 dengan hasil Rp5.500.000. Selanjutnya kita akan membahas soal yang kedua, yaitu transaksi impor. Baik, selanjutnya teman-teman kita akan membahas soal yang kedua, yaitu penyelesaian transaksi kasus impor ya teman-teman. Jurnal pengakuan pembelian awal, yaitu dengan harga 8.000 dikali 19.500. Jika dirupiahkan yaitu Rp156 juta. Transaksi pertama itu 10 Januari, sepeda pada utang dagang sebesar Rp12 juta di debit dan di kredit. Terus jurnal transaksi instrumen derivatif dengan harga 18.000 dikali 18.500 dengan dirupiahkan Rp148 juta. Transaksi tanggal 8 Maret itu piutang kepada broker pada hutang kepada broker sebesar Rp148 juta di debit dan di kredit ya teman-teman. Jurnal kerugian akibat perubahan kursnya itu sebesar 8.000. Terus kurs spotnya itu 19.500 jika dirupiahkan Rp156 juta. 8 Maret kerugian selisih kurs pada utang dagang sebesar Rp12 juta pada di debit dan di kredit. Terus kurs spot kontraknya itu perkiraan dan keterangannya itu hutang kepada broker pada kas sebesar Rp148 juta, menerima uang sebesar terus itu transaksinya itu kas pada keuntungan perubahan kurs pada piutang sebesar Rp156 juta. Terus keuntungan perubahan kursnya itu 8 juta pada kredit ya teman-teman. Terus piutangnya itu 148 juta di kredit pula. Terus setelah mendapatkan uang pound sterling, PT Bintang Kejora langsung melunasi hutang dagangnya yang hutang kepada broker pada kas sebesar Rp156 juta di debit dan 156 juta di kredit. Terus memulihkan kerugian atas perubahan kurs sebelumnya itu, keuntungan perubahan kursnya itu 8 juta dan kerugian perubahan kursnya itu sebesar 8 juta juga di debit dan kredit. Jadi dengan adanya instrumen kontrak forward ini, kerugian dari transaksi akibat perubahan kurs ini berkurang menjadi 4 juta. Yaitu cara pencariannya itu 12 juta dikurang 8 juta rupiah dengan hasilnya sebesar 4 juta rupiah. Mungkin sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila kurang jelas ya teman-teman, soalnya hanya menggunakan layar handphone ya teman-teman ya. Sekian pembahasan dari saya akhiri. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali ya teman-teman.